Jadi gini awalnya, syarat benda itu setimbang. Jadi syarat setimbang jadi itu yang pertama, itu sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Dan sigma torsinya itu harus sama dengan 0. Itu syarat setimbang. Namun untuk sigma F sama dengan 0 itu terbagi menjadi 2, yaitu sigma F terhadap X itu sama dengan 0 dan sigma Fy itu sama dengan 0. Jadi proyeksi gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu X itu sama dengan 0 dan gaya-gaya bekerja pada sumbu Y juga sama dengan 0. Nah, kasus gambar soal tersebut itu kan begini ya. Jadi dia ada tali di sini. Talinya dia dibentuk sudut kan. Ini sudut di sini nih. Kemudian di sini ada batang gitu ya. Kemudian dia dihubungkan sama tali. Gitu. Nah, gimana? Maka kita harus memproyeksikan gaya-gayanya. Karena ini ada tali, maka dia ada tegangan tali di sini. Arahnya ke atas dan ini juga ada tegangan tali. Kalau misalkan di sini T1, maka ini T2 untuk membedakan. Kemudian apa lagi? Setiap benda itu punya gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke bawah. Kita W gitu ya. Nah, kemudian dia itu berjarak arah vertikalnya itu 20 cm. Kemudian arah horizontalnya 30 cm gitu kan ya. Nah, maka untuk T1 itu kan kita dapat proyeksikan ke sumbu Y-nya, ini kan ini ke sini ke sumbu Y-nya. Maka untuk T1 itu kan arahnya positif ke atas. Sehingga ini ya, T1Y-nya T1Y terhadap sumbu Y itu kan berarti pakai cos kan, karena dia mengapit. T1 dikali cos theta gitu ya. Sedangkan dia kalau diproyeksikan ke sumbu X-nya ke sini nih, maka dia pakai sin. Arahnya negatif dia, karena kan dia cenderung ke kiri arahnya ya. Jadi berarti dia T1X-nya nantinya dia itu pakai sin ya. T1 dikali sin theta. Nah, ini untuk yang T1 gitu ya. Nah, untuk yang W-nya, untuk yang W itu kan hanya di sumbu Y saja. Sumbu X-nya nggak ada, maka untuk yang W berarti kan Wx-nya itu 0, Wy-nya itu ya W gitu ya. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu Y ya W gitu kan ya. Kemudian T2-nya ini kan dia hanya ke kanan saja, berarti kan dia ke sumbu X saja. Maka T2X-nya ya T2, kemudian T2Y-nya itu 0, karena kan nggak ada di sini. Gitu ya. Setelah itu, syarat yang setimbang tadi, bahwa
gaya yang bekerja terhadap X-nya itu harus sama dengan 0, gaya yang bekerja pada Y-nya juga harus sama dengan 0. Maka di sini yang X itu kita jadikan satu nih. Kita lihat yang T1X dulu nih. T1X-nya itu kan dia kemana nih? T1X-nya itu kan dia ke kiri kan ya. Dia itu cenderung ke kiri dia. Karena kan kalau diproyeksikan arahnya kan dia ke kiri gitu ya. Jadi dia diproyeksikan ke sini tapi panahnya ke kiri, maka dia min gitu ya. Jadi dia min T1 gitu kan dikali sin theta, jadi dia sigma fx itu harus sama dengan 0 gitu ya. Theta plus wx nya kan 0 gitu ya. Nanti T2x ini kan ke kanan, berarti kan plus dia. Berarti plus T2x sama dengan 0 gitu ya. Maka ini kan 0 plus, nah ini kan tetap min T1 sin theta gitu ya, plus T2x sama dengan 0. Maka ini pindah ke kanan. Sehingga dia T2x-nya tadi kan T2 ya. T2 sama dengan, ini pindah ke sini nih. Berarti T1 dikali sin theta. Ini persamaan pertama. Kemudian untuk sigma FY-nya itu kan harus sama dengan 0. Sigma FY-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Kita geser di sini. Kemudian sigma FY-nya itu kan harus sama dengan 0. Nah, sigma FY-nya di sini kan ada T1Y ya. T1Y berarti ke atas, berarti positif nanti ya. Kemudian ada WY-nya berarti ke bawah kan, berarti dia negatif. Kemudian T2Y-nya nggak ada 0. Berarti kan gini nih. T yang tadi ya. Maka gini nih. T1Y itu kan positif min WY gitu kan ya. Terus plus T2Y sama dengan 0. Nah, T1Y-nya kan positif kan, berarti dia T1 dikali cos theta. Dikurangi WY-nya itu ya W tadi kan, W plus T2-nya 0. Jadi T1 dikali cos theta itu kan sama dengan W gitu kan ya. Nah, jadi dia persamaan kedua. Kemudian, nah di sisi lain, tadi kan persamaan yang pertama itu kan T2 sama dengan T1 sin theta gitu ya. Sedangkan persamaan yang kedua itu kan T1 kali cos theta itu sama dengan W. Nah, ini maunya saya itu ingin mensubstitusikan T1-nya itu ke sini gitu ya. Ya gini guys, T1-nya yang ini ke sini nih. Berarti yang ini saya rubah gini nih. T1 sama dengan gitu kan W per cos theta gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke sini nih. Sehingga menjadi bersamaannya T2 sama dengan T1-nya ini saya ganti ini nih. Maka jadinya W per cos theta dikali sin theta. Nah, sehingga T2 sama dengan, nah ini ada sin dibagi cos. Nah, jika sin
dibagi cos itu sama aja tan gitu loh, tan theta gitu loh. Maka W-nya itu ini, maka itu sama dengan tan theta dikali dengan W gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini persamaan ketiga. Jadi sudah yang persamaan pertama sama kedua kita jadikan persamaan lagi sehingga menjadi persamaan terbaru, yaitu T2 tan kali W gitu ya. Kemudian berikutnya kembali lagi syarat setimbang tadi kan ada sigma torsi. Jadi yang bekerja terhadap benda tegar, torsinya itu harus sama dengan 0. Nah, di sini nih, katakanlah misalkan sumbu putarnya di sini nih, di A nih. Ini di A. Ini di A. Katakanlah di situ, di A. Ini B nih. Maka kan untuk T1 ketika dia berputar, maka kan dia tidak ada. Artinya dia 0 karena dia di sumbu putarnya. Sehingga yang berpengaruh adalah W dan T2-nya. Gitu ya. W dan T2-nya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita gambar lagi nih, karena di sumbu putarnya di sini nih, di sini gini, ada W di sini nih, tengah-tengah dia. Ini W, ini ada T2. Gitu ya. Nah, ini 20, ini 30 nih. Tapi ini punya sudut misalkan beta. Nah, berarti di sini ada sudut juga nih, beta. Ya, gitu ya. Maka di sini nih, kalau garis lurus, ya gitu ya. Garis lurus, maka ini nih sama aja dengan beta. Gitu ya. Gitu ya. Berarti kalau dari anggap katakanlah ini, batang ini dianggap bidang miring, berarti dia kan kita anggap L karena kita nggak tahu panjangnya. Maka cos betanya, cos itu kan samping dibagi miring, berarti kan 30 per L gitu kan ya. Cos betanya. Nah, sedangkan yang W ini, dia kan harus ditegakkan dulu. Baru dia ke sini arahnya kan. Kalau misalkan sumbu putarnya di sini, berarti W itu muternya searah jarum jam, berarti positif. Sedangkan yang T itu berlawanan jarum jam nanti. Dia di sini nih, T2-nya. Berarti dia negatif. Gitu kan ya. Nah, sigma torsi itu harus sama dengan 0 gitu kan ya. Maka untuk yang W, berarti kan dia pakai cos ya, berarti W cos beta dikali dengan panjangnya dari sumbu putarnya ini kan, kalau misalkan L di tengah-tengah berarti kan setengah L gitu kan ya. Maka dikalikan dengan setengah L positif ya. Kemudian yang T2 kan negatif, berarti min T2 gitu kan ya. Dikali, nah ini pakai sin kan untuk ke sini. T2 dikali sin betanya. Berarti kalau pakai sin beta berarti depannya 20 bagi L, berarti 20 per L gitu ya. Dikali panjangnya dari sini L sama dengan 0. Maka ini pindah ke sini nih. Jadi dia W gitu kan ya, dikali cos beta dikali setengah L sama dengan gitu ya, T2 dikali sin beta dikali L gitu. Maka L-nya coret nih. Gitu nih.
Sehingga ketemu tuh bahwa kita masukkan W dikali cos betanya tadi berapa? 30 per L. 30 per L gitu ya. Dikali setengah sama dengan T2 dikali sin betanya 20 per L. Maka L-nya coret gitu ya. Sehingga ada lagi di sini nih. Tadi W kali 30 per L dikali setengah sama dengan T2 dikali 20 per L. Maka L-nya tadi kan coret ya. Jadi L-nya coret. Jadi tinggal 30 per 2 kan 15 ya. Berarti untuk mencari T2 berarti kan 15W per 20-nya ke kiri ya, berarti 20 gitu ya. Sama dengan T2. Maka ini kan 15 berapa nih? 3 per 4 gitu ya. Jadi 3 per 4 W. Kan? Nah, T2-nya ini, T2 kan sama dengan 3 per 4 W gitu ya. Maka T2-nya saya ganti 3 per 4 W. 3 per 4 W. Tan W gitu ya. Maka W-nya itu kan saling meniadakan. Bisa dicoret W. Sehingga hasil tan theta itu sama dengan 3 per 4.